Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Corolla. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya bakal jawab pertanyaan dari salah satu temen. Dia kemarin ada yang tanya, "Bang, mobil saya itu ketika panas susah banget nih di start. Itu masalahnya ada di mana? Padahal udah saya ganti koilnya nih." Nah, jadi gini ya, sebelum saya jelaskan lebih detail, seperti biasa yang baru mampir jangan lupa tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi ya dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada, terutama pada Corolla Twin Cam. Bukan berarti nggak ngebahas mobil lain ya. Oke, nah jadi koilnya seperti ini ya. Ketika kita beli koil atau mau ganti koil itu kita nggak bisa lihat secara fisik ya, ini masih bagus atau enggak, itu nggak bisa, tetap harus kita coba dulu. Oke, jadi jangan langsung diganti koilnya karena harga koil ini juga lumayan mahal nih. Jadi kita cari yang ringan-ringan dulu. Oke, masalahnya ada di mana, kita ke ruang mesin aja supaya teman-teman semua lebih paham. Yuk. Oke, teman-teman semua, sahabat Corolla. Jadi masalahnya apa nih ketika panas? Selalu susah di starter, bukan berarti macet ya, cuman susah aja. Starter berkali-kali baru mau nyala kayak gitu. Kemarin ada yang sempet tanya, "Bang, saya udah tanya sana sini, katanya kalau panas susah starter itu koilnya, tapi ini udah saya ganti koil, kenapa masih sama aja teman-teman?" Nah, jadi gini ya teman-teman ya, sebelum kita ganti koilnya, karena harga koilnya harga koil kan ya lumayan mahal ya. Jadi kalau saran saya di servis berkala dulu teman-teman. Kalau udah yakin di servis tapi tetap sama aja, nah indikasinya memang di koil. Memang sebagian atau 80% permasalahan seperti itu ada pada koilnya teman-teman. Kalau panas susah banget starter, bahkan macet, nah itu bisa jadi di koilnya. Jadi macetnya itu mesin mati dengan sendirinya ya teman-teman ya. Kalau susah starter kan berarti posisi mati mesinnya tuh memang kita matiin kayak gitu teman-teman. Kita matiin dan kita start lagi susah, nah itu permasalahannya di mana kayak gitu. Jadi jangan langsung ganti koilnya, kita cari yang ringan-ringan dulu teman-teman, permasalahannya ada di mana kayak gitu. Karena saya sendiri juga sempat mengalami hal seperti itu. Tidak langsung saya ganti koilnya ya, saya pastiin dulu permasalahan pada karbunya itu benar-benar beres, jadi nggak ada masalah pada karbunya. Baru kalau masih seperti itu memang indikasinya pada koil. Tapi kalau koilnya teman-teman, kalau koil tuh biasanya ketika panas tuh entah berebet atau bahkan sampai macet, nah itu hampir 100% di koilnya yang bermasalah ya teman-teman ya, kayak gitu. Tapi kalau entah panas atau dingin mesinnya tetap halus, cuman ketika udah dimatiin mau start lagi susah, nah itu belum tentu pada koilnya teman-teman. Bukan berarti nggak bisa di koilnya, koilnya juga bisa, cuman belum tentu. Jadi masalah lain apa nih? Nah, sebenarnya di video sebelumnya, video awal-awal dulu udah sempat saya singgung ya, atau mungkin udah saya bahas, itu permasalahannya pada karbunya teman-teman. Jadi sebelum kita ganti koil, kita servis berkala dulu teman-teman. Cara servis berkala seperti apa? Nah, udah ada semua ya di video saya, tinggal cari aja. Nah, servis berkala seperti apa? Nah, karbunya ini bermasalahnya kayak gimana nih? Saya lepas aja ya filternya ya, supaya lebih kelihatan, jadi teman-teman semua lebih paham. Aduh, lumayan susah nih. Nah, saya taruh sini dulu ya. Nah, ini karbunya ya, punya saya. Mesinnya juga lumayan kotor nih, kemarin habis saya bawa ke tukang cat dan belum sempat saya bersihin. Nah, permasalahan pada karbu itu seperti apa nih ketika panas kok susah banget di starter?
Jadi permasalahannya gini teman-teman, apa ya, kalau orang Jawa bilang cepak gampangnya atau coro gampangnya seperti ini. Kita bisa lihat indikator bensinnya dari sini ya, dari kaca. Tapi kalau yang udah nggak kelihatan, kita tetap harus dibongkar ya. Nah, idealnya memang ini kelihatan di tengah-tengah kayak gini ya bensinnya, tapi nggak selalu ini teman-teman, bisa jadi ada saringan mampet, itu juga bisa. Kenapa saringan mampet kok tetap mesinnya halus? Nah, permasalahan-permasalahan seperti itu memang biasa ya, dan apa teman-teman, praktek itu nggak selalu sama dengan teorinya teman-teman. Jadi ada hal-hal yang tak terduga seperti itu. Ini mampet sedikit mesinnya tetap halus tapi susah starter, atau ketika dingin susah starter, kalau panas lancar. Nah, itu bisa aja pada karbonnya, karena ini sangat berperan penting ya teman-teman ya. Tapi indikasi awal atau sumber masalah yang sering terjadi ketika panas kok susah starter, biasanya bensinnya ini teman-teman. Bensinnya ini bisa terlalu sedikit atau malah kebanyakan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kebanyakan itu juga susah starter, keplepak ibaratnya kayak gitu teman-teman. Jadi penanganannya seperti apa, kita setel pelampungnya ya teman-teman ya. Pelampungnya ada di dalam sini. Di video sebelumnya ada di servis berkala, cara setting pelampung itu seperti apa udah ada ya. Ini saya jelasin untuk teman-teman yang masih kurang paham kemarin karena tanya seperti itu. Bang, punya saya ketika panas susah starter, udah saya ganti koilnya tetap sama aja kayak gitu. Nah, harga koil kan juga lumayan mahal. Nah, itu masalahnya di mana? Ada pada karbunya teman-teman. Kalau koilnya memang udah dipastiin, apalagi udah diganti, tetap sama aja ada pada karbunya. Sudah pasti itu teman-teman. Oke, jadi permasalahannya pada bensinnya, takaran bensin yang ada pada karbu atau dalam karbu ini terlalu sedikit atau kebanyakan. Itu penanganannya tinggal kita setting pada pelampungnya. Oke, seperti itu. Dan ketika kita bongkar karbu ini, kita lepas semua aja spuyernya teman-teman, nggak usah ragu-ragu. Kita semprot-semprot, kita bersihkan semua. Dan saya yakin teman-teman di sini nggak semuanya punya kompresor nih, jadi kita bisa pakai karbu cleaner teman-teman. Itu alternatifnya. Saya dulu sebelum punya kompresor juga pakai itu juga menurut saya lumayan bersih, nggak jauh beda pakai kompresor, itu juga bersih, cuman lebih boros kalau pakai karbu cleaner kayak gitu teman-teman. Oke, jadi sumber utama ketika panas atau dingin susah starter itu ada, kalau ini menurut saya ya, ada pada karbunya. Jadi kita harus ke karbunya dulu sebelum ganti part-part yang lain, apalagi di koilnya, karena itu juga mahal. Oke, kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Salam satu Corolla sejuta saudara.